Selamat datang dalam perjalanan kesadaran yang akan membuka rahasia terbesar semesta. Kita sering mencari jawaban di luar diri, menyalahkan takdir, mengeluh pada keadaan, atau merasa menjadi korban dari nasib yang tak adil. Namun bagaimana jika saya katakan bahwa nasib Anda, takdir Anda, adalah sepenuhnya pilihan Anda? Bukan kebetulan, bukan nasib buta. Ini adalah hukum semesta yang terukir dalam kitab suci. Ini adalah video bagian ke-7 dari playlist hidup penuh keajaiban dan penuh keberlimpahan. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Bagian 1. Fondasi kosmis dan hukum sebab akibat. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita pahami fondasi agung dari semua ini. Kitab suci mengajarkan, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka sendiri yang mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Ayat ini menempatkan tanggung jawab, sekaligus kekuatan penciptaan sepenuhnya di tangan kita. Tuhan, Sang Maha Keberadaan, bukanlah seorang diktator yang menjatuhkan hukuman, melainkan responden agung dari segala frekuensi yang kita pancarkan. Dia hanya merespons dan mewujudkan apa yang kita sodorkan kepadanya. Pahamilah, semesta ini bekerja dengan hukum sebab akibat. Akibat tidak pernah berdiri sendiri, ia selalu menyertai sebab. Jika Anda menderita akibat yang buruk, itu bukanlah takdir dari langit, melainkan buah cipta dari sebab yang Anda tanam sendiri. Sebaliknya, jika Anda menuai kebahagiaan, itu adalah respons atas benih kebaikan yang Anda sebarkan. Pertanyaannya, instrumen apa yang kita gunakan untuk menanam sebab ini? Jawabannya ada dua, dan keduanya tak terpisahkan, pikiran dan perasaan. Inilah dua kunci yang menentukan nasib kita. Bagian 2, hidup sebagai katalog dan kekuatan pikiran. Bayangkan hidup ini sebagai perpustakaan raksasa, dan di dalamnya, tersedia katalog kehidupan yang tak terbatas. Katalog ini memuat segala sesuatu, keberlimpahan, kesehatan, kegembiraan, pasangan ideal, hingga mobil impian Anda. Kita sering berpikir kita mematuhi hidup, padahal sesungguhnya, hiduplah yang mematuhi kita. Kitalah majikan dari kehidupan ini, dan sebagai majikan, kita memerintahkan hidup melalui pikiran dan perasaan yang kita ungkapkan. Segala hal yang Anda alami saat ini, baik menyenangkan maupun menyengsarakan, adalah hasil, adalah akibat dari pilihan yang Anda ambil atau Anda ungkapkan secara sadar atau tidak sadar melalui getaran batin Anda. Jika hidup Anda saat ini sebaliknya dari yang Anda inginkan, penuh kekurangan dan kekecewaan, itu berarti ada yang harus diubah dalam cara Anda berinteraksi dengan katalog kehidupan. Bagian 3. Seni memilih dari katalog dan perangkap label. Untuk menciptakan kehidupan yang menakjubkan, kita harus menguasai seni memilih dari katalog ini. Ada dua prinsip krusial yang harus Anda pahami. A. Prinsip afirmasi dan kesenangan sejati. Tujuan hidup adalah mencintai kegembiraan. Oleh karena itu, kita harus memilih segala hal yang kita cintai dan melepaskan segala hal yang kita tidak cintai. Ketika Anda melihat sesuatu yang indah, sesuatu yang Anda idamkan, sebuah rumah mewah, tubuh yang ideal, atau pasangan yang berbahagia, respons pertama Anda sangat menentukan. Jika Anda iri atau cemburu, Anda sedang menolak. Iri hati adalah vibrasi negatif yang secara harfiah mengatakan kepada semesta, saya tidak mungkin memilikinya. Anda menutup pintu peluang itu. Jika Anda bersukacita, Anda sedang memilih rasa senang, rasa cinta, dan apresiasi tulus terhadap kebahagiaan orang lain adalah tanda bahwa Anda memilih item itu dari katalog. Rasa senang yang Anda ungkapkan itulah yang akan menarik item tersebut, dan tidak lama lagi, ia akan datang kepada Anda. B. Perangkap mengatakan tidak. Ini adalah rahasia terbesar. Jangan pernah mengatakan tidak pada apapun yang tidak Anda cintai. Saat kita menolak sesuatu dengan perasaan buruk, misalnya, lalu lintas ini menyebalkan, atau saya tidak mau sakit, hukum tarik-menarik memahaminya sebagai afirmasi negatif. Fokus dan perasaan buruk yang Anda berikan kepada hal yang tidak Anda sukai itu sama artinya dengan memilihnya untuk datang berulang-ulang dalam hidup Anda. Solusinya, jangan berikan perasaan. Jika Anda menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, pandanglah itu sebagai sesuatu yang baik-baik saja sebagaimana adanya. Namun tegaskan bahwa hal itu tidak memiliki tempat dalam hidup Anda.
Dengan tidak memberi perasaan buruk, Anda berhasil berpaling darinya. C. Melawan batasan dan fokus pada keinginan. Ketika menghadapi tantangan, alihkan fokus Anda. Saat sakit, jangan fokus pada rasa sakit, karena itu hanya akan menarik potensi sakit yang lebih besar. Sebaliknya, rasakan lebih kuat keadaan sehat. Ketika menghadapi batasan hidup, jangan percaya pada siapapun yang mengatakan Anda tidak mampu, kurang cerdas, atau tidak seberharga orang hebat lainnya. Setiap batasan yang Anda rasakan selama ini adalah ciptaan diri Anda sendiri karena Anda mempercayai keterbatasan itu. Bagian 4. Kebenaran tentang ilusi dunia nyata. Untuk benar-benar hidup tanpa batas, kita harus melihat melampaui layar yang terlihat. Apa yang kita anggap sebagai dunia nyata ternyata tidak senyata yang kita kira. Fisika modern dan kearifan kuno sepakat. Waktu hanyalah ilusi, seperti yang dikatakan Einstein. Waktu hanyalah ilusi. Perasaan tergesa-gesa dan keterbatasan waktu muncul karena kita mempercayai ilusi itu. Ruang kosong adalah kenyataan. Benda padat, tidak ada. Atom, penyusun segala benda, terdiri dari 99,99% ruang kosong. Apa yang Anda sentuh sebagai meja atau kursi sebenarnya adalah ruang kosong yang bergerak sangat cepat. Warna dan persepsi. Warna yang kita lihat biru di langit, merah di baju, bukanlah warna yang sebenarnya. Itu adalah pantulan. Itu adalah warna yang tidak diserap oleh benda. Apa yang terlihat oleh mata kita adalah ilusi, sedangkan kebenaran yang sebenarnya seringkali tidak terlihat. Seorang yang bijak tahu bahwa dunia ini adalah ilusi yang diperankan seolah-olah nyata. Kemenangan sejati adalah meyakini yang tak kasat mata. Penutup, kekuatan penciptaan abadi. Saudaraku, sudah tiba waktunya untuk berhenti menceritakan kisah lama tentang keterbatasan dan penderitaan. Jangan terus-menerus melihat ke belakang dan menceritakan diri Anda sebagai korban. Karena setiap kali Anda mengingat kisah negatif masa lalu, Anda sedang menggambarnya ulang ke dalam kehidupan Anda saat ini. Anda adalah makhluk tanpa batas. Kekuatan tertinggi di semesta ini adalah cinta, dan mencintai berarti mengungkapkan kekuatan positif melalui pikiran dan perasaan. Imajinasi lebih nyata daripada dunia yang Anda lihat, sebab dunia yang Anda lihat hari ini hanyalah hasil dari apa yang Anda bayangkan dan yakini di masa lalu. Rumusnya sederhana dan akan tetap abadi. Bayangkan yang Anda inginkan. Rasakan seolah itu sudah menjadi milik Anda saat ini. Terima dengan sepenuh hati. Jika Anda menangkap dan mempraktikkan kearifan ini, percayalah, Anda akan keluar dari konflik dan kesulitan, dan Anda akan memasuki kehidupan yang berkelimpahan, penuh sukacita, dan yang pasti, hidup yang menakjubkan. Jadilah majikan bagi hidup Anda. Pilihlah cinta sekarang juga. Sampai ketemu di video bagian ke-8 dari playlist hidup penuh keajaiban dan penuh keberlimpahan.